Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program yang pastinya memberkati Anda, yaitu program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Kita akan belajar hari ini tentang sebuah tema yang pastinya menarik dan dialami oleh semua manusia, baik orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya, baik pria maupun wanita, yaitu menabur angin menuai badai. Namun sebelum kita belajar lebih jauh dari kebenaran Alkitab, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar dari firman-Mu tentang satu kebenaran yang mungkin dikalimatkan dalam bahasa yang indah namun menarik, yaitu menabur angin menuai badai. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kami, memberikan hikmat-Mu, kami mengerti apa kata firman-Mu, dan kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak menabur badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara yang terkasih, suatu saat saya bertemu dengan seorang pria. Dia begitu marah, begitu marah sampai dia maki-maki. Dia begitu marah karena putrinya dinodai oleh seorang pria. Dinodai oleh seorang pria dan dia marah-marah, bahkan dia mengeluarkan benda tajam untuk melukai bukan hanya pria yang menodai anak putrinya, tapi juga keluarga dari pria itu. Kemudian masih juga belum cukup mengeluarkan emosinya itu, pada akhirnya ketika orang sudah melerainya, dia bahkan marah terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan orang menodai putrinya? Bahkan juga anak laki-lakinya menodai anak wanita orang lain. Dan dia begitu marah, kenapa hal semacam ini terjadi berulang dalam kehidupannya. Kita akan belajar tentang tema tadi, menabur angin menuai badai. Mendasarinya saya akan membacakan bagi saudara satu bagian firman Tuhan dari kitab Galatia atau surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia pasal 6, Galatia pasal 6 mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Galatia atau surat Paulus kepada jemaat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tahukah kita bahwa kita menanam satu benih, kita pasti menuai satu pohon, ya kan? Tidak mungkin kita menuai satu benih, satu biji benih, kita menuai satu buah, hanya satu buah saja dari pohon. Misalnya, saya menanam satu biji mangga, saya menuai satu biji mangga juga. Tidak, pasti saya akan menuai satu pohon mangga yang terdiri bisa 100, 200, 300 biji mangga. Artinya, saya menanam satu benih atau menanam biji, saya menuai pohon, satu pohon dari satu buah biji buah yang saya tanam atau yang saya tabur. Nah, saya yakin bahwa tema atau judul film, saya pernah melihat itu judul film bertahun-tahun yang lalu di Indonesia, film nasional.
menabur angin menuai badai. Artinya kita menabur sesuatu yang kecil, yang sedikit, tapi kita menuai banyak. Menuai banyak. Karena memang prinsip tabur tuai demikian secara alam. Kita menanam satu biji pohon, kita menuai ratusan. Satu biji buah, kita menuai satu pohon buah. Ya, satu pohon buah yang berisi 100, 200, 300 bahkan lebih buah. Nah, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasehati jemaat Galatia saat itu untuk saling membantu satu terhadap yang lain, saling menguatkan satu terhadap yang lain. Dan apa yang mereka lakukan itu pasti, atau apa yang mereka tabur, kebaikan yang mereka tabur, kebaikan yang mereka lakukan satu terhadap yang lain, pasti akan menuai sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka pernah atau telah tabur, telah lakukan. Karena apa? Karena Alkitab katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang pernah kita lakukan. Sebaliknya, jika kita menabur yang buruk, mungkin sederhana. Di masa lalu kita menabur yang buruk, kita menuai yang buruk pula di masa kini, bahkan jauh lebih buruk dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Karena prinsip itu tadi. Apa yang ditabur pasti dituai, itu satu. Yang kedua, kita menabur biji, kita menuai pohon. Kita menabur angin yang kecil, sepoi-sepoi, tapi kita menuai badai yang besar, yang menghancurkan, yang destruktif, yang menghancurkan. Karena itulah hukum alam, dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab barang siapa menabur dalam daging, sebab barang siapa menabur dalam dosa, menabur kejahatan dalam dagingnya, menabur sesuatu yang tidak baik, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi sebaliknya barang siapa menabur dalam roh, apa yang dimaksud dengan menabur dalam roh? Sebelumnya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia ini tentang bagaimana hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana hidup dikuasai oleh roh, bukan oleh daging. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika kita menabur itu semua, menabur kasih dalam perjalanan hidup kita, menabur sukacita kepada lingkungan di sekitar kita, kita menabur damai sejahtera, menabur kesabaran, kemurahan, dan seterusnya, maka kita akan menuai buah yang lebih banyak dari yang sudah kita lakukan. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 8 frase yang pertama, barang siapa menabur dalam daging. Apa yang dimaksud dengan menabur dalam daging? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, persinahan, maka kita akan menuai hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh pria dalam cerita saya tadi. Ternyata setelah ditelusuri, dilayani, dan didoakan Bapak ini, dia menyadari bahwa dia pernah melakukan hal yang sama pada masa lalunya ketika ia masih muda. Dan sekarang ketika dia melihat orang memperlakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan terhadap wanita lain di masa lalunya, sekarang orang memperlakukan juga anaknya. Bahkan bukan hanya anak wanitanya, tapi juga anak laki-lakinya. Dan ada banyak hal-hal yang buruk yang dialami oleh pria ini.
Karena di masa lalu dan dia tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus mengakui dosa, mohon pengampunan, bertobat, dan tinggalkan itu. Dia menuai semua dari dagingnya. Dan itu sangat menyedihkan. Sekarang kembali pertanyaannya kepada kita. Apa yang sudah kita tabur dalam perjalanan hidup kita? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak katakan bahwa saya orang baik. Kita semua punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan. Kita punya masa lalu yang mungkin mendukakan hati Tuhan, tetapi kita dapat datang kepada Tuhan Yesus, mengakuinya, mohon pengampunan, dan dilepaskan dari dosa masa lalu. Dan Tuhan memulai sebuah kehidupan yang baru, karena kita telah diciptakan baru di dalam Dia. Dan memulai kehidupan yang baru, sehingga masa lalu yang buruk yang sudah kita pernah tabur itu diselesaikan oleh salib Kristus. Dan kita sebagai ciptaan yang baru, memulai kehidupan yang baru, dan menabur dari roh, sebagaimana dikatakan firman Tuhan ini. Maka kita akan menuai dari roh juga, yaitu hidup yang kekal. Selanjutnya, Rasul Paulus menulis di sini dalam inspirasi Roh Kudus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai. Pertanyaannya, pernahkah kita tidak sempat mengalami atau menuai apa yang sudah kita tabur? Kita menabur kebaikan, tapi kita belum melihat hasilnya. Kita belum melihat bahwa kita menuai kebaikan juga. Firman Tuhan katakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, menarik di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu istilah jika kita tidak menjadi lemah. Kebanyakan kita mulai jenuh untuk berbuat yang baik, karena kita merasa bahwa kita menuai lama sekali. Kita sudah berbuat baik ini kepada si A, si B, tapi kita tidak dapat balasan. Sepertinya kita lama sekali menuai. Kembali kepada hukum alam, ada pohon yang hasilnya cepat, ya, menghasilkan buah dalam waktu yang singkat. Tapi juga ada pohon yang menghasilkan buah dalam waktu yang lama. Tuhan punya rencana, Tuhan tahu persis kapan kita akan menuai. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi lemah. Ya, dan kemudian saya bosan berbuat baik terus tapi tidak ada balasannya. Sudahlah. Dan kita menjadi lemah, kita tinggalkan kehidupan itu. Kita tinggalkan yang baik itu. Tapi firman Tuhan katakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata akan menuai menunjukkan sebuah kepastian. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saudara dan saya dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya kita menyatakan Tuhan itu kepada dunia, kepada banyak orang. Bagaimana menyatakan Tuhan kepada banyak orang? Yaitu kita menabur apa yang baik menurut Roh Kudus, dengan kemampuan Roh Kudus. Dengan diri kita sendiri kita tidak mampu, tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita melakukan apa yang Roh Kudus itu mau kita lakukan. Sebagaimana yang tertera di ayat yang pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Selama kita masih diberikan kehidupan, kesempatan, Tuhan mau kita terus-menerus menabur apa yang baik di dalam dan oleh pertolongan Roh Kudus. Maka kita pasti akan menuai pohon kebaikan. Artinya bukan hanya kita yang menikmati hasil dari apa yang kita tabur, tapi juga keturunan kita. Orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk mohon pengampunan jika kita di masa lalu pernah menabur dalam daging.
Kita akui itu di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan, dan kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk menutup kehidupan masa lalu bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus menjadi ciptaan yang baru yang menabur di dalam roh. Sehingga kita dan juga keluarga kita dan orang yang kita kasihi akan menuai pohon kehidupan, akan menuai kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau lihat kami, dan jika Engkau mendapati kami di masa lalu kami menabur yang jahat, kami melukai banyak orang, kami menyakiti hati banyak orang, kami tidak melakukan apa yang benar. Kasihani dan ampuni kami, dan biarlah kami mau mati bersama dengan kematian Kristus, dan kami bangkit bersama dengan kebangkitan-Mu menjadi manusia yang baru, yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menabur kebaikan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Supaya kami, bahkan keturunan kami yang kemudian, menuai pohon kebaikan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Baiklah saudara, sampai jumpa pada program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.